Nih kan jadinya nggak kelihatan ya. Coba. Ih, bokehnya bagus sih. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue dapat kesempatan buat unboxing serta impresi dari sebuah lensa yang kayaknya harusnya masih sangat baru di Indonesia. Paling nggak pas gue bikin video ini, dia bahkan belum dijual ya. Dan di luar pun setahu gue belum rilis juga. Tapi kita udah boleh katanya buat bikin video, so langsung aja kita bahas. Karena ini adalah lensa yang menurut gue bakal menarik juga. Ini adalah lensa yang biasanya tipe-tipe lensa jadi upgrade lensa pertama untuk orang-orang yang pakai kamera mirrorless gitu. Jadi ada sebutan sendiri untuk lensa 50 buat bokeh itu biasanya disebut dengan Nifty 50. Dan Viltrox sepertinya meluncurkan pilihan lensa yang cukup budget untuk Nifty 50. Tapi agak unik ya, karena lensa ini dia f2, sedangkan biasanya Nifty 50 itu f1.8. Jadi ya, kita tidak tahu apa yang kira-kira ditawarkan oleh lensa ini yang akan membuatnya sangat menarik. Tapi sambil kita bahas lebih lanjut, kita sambil unboxing aja. Ini agak susah soalnya gininya. Oh, gampang deh. So, gue sempet coba geser dong tuh susah ya. Dan ya, kotaknya kayak gini aja. Karena ini adalah jajaran Viltrox Air yang merupakan jajaran murahnya Viltrox. Sama yang ini ya. Oh, jadi mereka sekarang udah ada 20 sama 40. Agak unik, ada 40 dan sekarang ada 50-nya gitu ya. Walaupun yang 40-nya tuh F-nya 2.5 kalau nggak salah. Sedangkan yang 50 ini jadinya F2 gitu. Jadi harusnya bisa lebih bokeh. Walaupun angkanya kayak nggak terlalu jauh ya. Ya ini kita dapat kartu-kartu garansi, lalu dapat pouch biasa. Dan ini lensanya sendiri. Dan harusnya build quality mirip-mirip dengan para yang sebelum-sebelumnya ya. Kayak yang 20, kayak yang 40 gitu kan. Karena ini lensa R-nya Viltrox juga, jadi dia build-nya plastik, tapi paling tidak cukup rapih. Nih, gue kasih lihat ke atas, biar kalian bisa melihat detail-detailnya ya, dan kena cahaya. Tapi dia rapih banget sih, walaupun hitungannya masih plastik gitu ya. Dan sekarang dia hoodnya juga plastik. Soalnya kalau yang tahu, dulu-dulu itu Viltrox kalau bawa tuh bodinya metal, hoodnya metal. Dan sebenarnya itu langkah yang buruk, karena kalau hood metal itu kalau misalkan dia kepentok, ya impact-nya tuh langsung terdeliver ke optiknya juga gitu. Sedangkan kalau dia plastik kayak gini, dia justru meredam impact gitu. Makanya mereka mengambil langkah ini dan semua brand-brand lensa rata-rata hoodnya itu plastik gitu. Nah, ini dia 50 mm f2. Mungkin gue sambil jelasin juga ya, karena ini menarik. Jadi Sony sendiri punya sebenarnya Nifty 50-nya mereka. Jadi Sony itu ada lensa native-nya 50 mm f1.8 dan harganya itu nggak terlalu beda jauh gitu. Karena Sony itu under 4 juta juga, sekitar 3 jutaan, dan jajaran R-nya Viltrox untuk yang full frame itu biasanya dijual dengan harga 2.999 gitu. Jadi sekitar 3 juta dengan Sony-nya 3 komaan gitu. Jadi dia harus menawarkan sesuatu yang mantap gitu ya untuk bisa beradu dengan lensa native Sony sendiri. Apalagi di sini dia F-nya juga kalah gitu, yang native Sony f1.8. Tapi langsung aja kita sambil coba. Nah, ini juga gokil ya. Kalau ini udah dijual, kalian kalau mau beli bisa cek aja produk deskripsi kita gitu ya. Tag produk yang ada di deskripsi. Sama gue jadi lupa ya. Harusnya gue ingetin dulu ke kalian karena kita ada preset creature. Kalau kalian pengen foto-foto jalan-jalan kalian terlihat lebih epic. Sama kita juga ada LUT profesional buat pengguna iPhone 15 Pro ke atas untuk bisa menghasilkan warna dari iPhone doang, tapi terlihat kayak pakai kamera mirrorless. Langsung aja cek ke kolom deskripsi kita gitu ya. Link yang ada di deskripsi. Oke, ini dia lensanya. Ya ganteng gitu ya, cuman ya gitu aja, bentuknya nggak gimana-gimana, bukan jajaran flagship juga, tapi memang ya untuk lensa yang murah biasanya yang paling penting adalah bagaimana dia berfungsi. Nah, yang gua tahu lensa Nifty 50-nya Sony karena itu walaupun native tapi dia berada di harga yang murah. Yang gua tahu chromatic aberration-nya masih lumayan parah kalau gua lihat di beberapa review. Sama bokeh balls-nya itu kalau kalian lihat ya dia ada fringing-nya juga gitu, ada chromatic aberration yang terlihat dengan sangat jelas dan karakter bokehnya nggak begitu bagus. Di sini kita coba sedikit aja cuma untuk menentukan chromatic aberration ya bagus atau enggak gitu ya. Walaupun ini ternyata focus distance-nya juga nggak sedekat itu ya, nggak terlalu deket. Nih kan jadinya nggak kelihatan ya. Coba. Ini ada memori sih di sini. Cuman kalau kita sambil lihat sih biasanya tuh chromatic aberration kelihatan di bagian yang sangat-sangat kontras ya. Jadi kan ini kelihatan nih agak kontras nih, warna hitam dan teksnya putih.
gue nggak terlalu lihat sih chromatic aberration di situ. Jadi harusnya cukup bagus. Coba foto dari Ska. Kita lihat hasilnya. Kok ini banget ya? Flat banget gitu. Guanya. Tapi gue nggak lihat ini juga sih, nggak lihat kromatik yang gimana-gimana. Harusnya ini yang enak nih, grid nih. Coba ya kita foto grid. Apakah dia akan menunjukkan isu yang aneh? Coba kalau gini, jadi gridnya bokeh. Hey. Oke, kita sambil lihat. Oke, kita lihat. Oke, chromatic aberration minim banget. Tapi gue sih masih bisa lihat kayaknya di beberapa fokus fall off masih kelihatan ya. Ada gitu kan. Di kayak pinggiran-pinggirannya, tapi sangat-sangat terkontrol. Ini kita bisa lihat teks ini ya, yang ada di lensa nih. Ini kan kelihatan tuh fokus fall off-nya. Yang STM, ASPH itu kan tajam gitu. Makin ke kiri, itu dia makin hilang fokusnya, tapi tidak begitu kromatik. Walaupun masih ada sih, kita tetap bisa lihat gitu ya. Dan ini ingat ya, ini gue ngetesnya juga pakai kamera dengan resolusi 40 megapiksel gitu ya. Ini adalah 7R Mark V. Dan udah sangat proper, lensa 3 jutaan gitu ya. Kalau dibilang tajam, soal ketajaman sih tajam banget gitu ya. Cuman kan kita di sini ngetesnya si chromatic aberration-nya. Dan bokehnya juga gue suka sih. Karakternya tuh bokeh ballsnya nggak terlalu onion ring gitu. Ya apa sih, ada kayak sekat-sekatnya gitu. Ya so far sih untuk impression doang, ini oke sih. Cakep. Coba kita ini kali ya, kita foto ini. Set. Cuma ini kena cahayanya oranye, tapi kita lihat aja karena dia paling nggak bisa fokus. Kita zoom in lagi, kita lihat. Ih, tajam loh. Ini sih tajam sih. Ini soalnya nanti sih kalian liatinnya mungkin dari file ya. Kita kasih lihat biar lebih jelas karena ini dari atas susah. Tapi kalau misalkan bisa kelihatan dari atas nih, sebenarnya point zoomnya tuh udah jauh banget gitu. Di sini kan kelihatan nih kotak zoomnya. Ini juga mungkin kalau gue zoom out, ya dari segini gitu ya. Ini dari jauh banget itu teks. Kita zoom in ke teksnya karena titik fokusnya di situ. Dan ini tajam sih. Tuh ada tulisan image size di situ. Terus mulai ada fokus fall off-nya yang fokusnya mulai hilang. Chromatic aberration sangat-sangat terkontrol gitu ya. Sama kita lihat bokehnya. Ih, bokehnya ya bagus sih. Bulat-bulatnya bagus. Coba lihat sekarang. Lo kelihatan nggak nih? Gue gedein tuh. Iya, rapi ya. Rapi ya? Rapi. Bagus bokehnya. Nih dari atas sih kayaknya nggak gitu kelihatan, agak blown out. Tapi rapi loh. Dan apa ya? Mungkin kalau di pinggiran baru dia agak ini ya. Biasanya agak cat's eye gitu kan. Agak gepeng. Dan nggak ada onion ringnya gitu. Paling enggak yang kita tes sekarang gitu ya. Dan mungkin itu yang membuat value-nya jadi menarik gitu. Dengan harga sedikit di bawah Sony. Di bawah lensa native Sony, mungkin dia menghasilkan kualitas yang jauh lebih superior. Tapi nanti kita bakal tes lebih lanjut. Di sini kita cuma sedikit impressionnya aja. Dan so far, menurut gue dari pengetesan yang singkat tadi, gue cuma agak menyayangkan minimum focus distance-nya aja. Cuman ya mungkin untuk lensa 50 juga bukan hal yang baru gitu, udah biasa. Nanti kita lihat juga perbandingannya dengan yang si Sony itu tadi. Tapi dari quality karakter gambarnya sendiri, gue suka sama si lensa ini. Gue rasa lumayan worth it gitu buat dipertimbangkan kalau udah masuk Indonesia. Gue nggak tahu video ini tayang, kayaknya dia belum masuk juga deh. Setahu gue dia masuknya tuh sekitar 8 April kali ya. Video ini harusnya kita tayangin jauh sebelum 8 April. Jadi ya itu dia sedikit racun yang perlu kalian pantau. Dan memang biasanya lensa-lensanya Viltrox ini bakal lumayan cepat goyib. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, kalian langsung pantau aja, kalian langsung liatin marketplace gitu ya, biar nggak ketinggalan atau keduluan sama para tengkulak-tengkulak bangsat gitu ya. Oke, jadi itu aja sedikit video dari gua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Kita juga bakal ada reviewnya, so kalau misalkan kalian ada suggestion mau reviewnya kayak gimana, boleh juga taruh semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.